Halo, kembali lagi di TS Movie. Kali ini akan membahas film berjudul Indecent Proposal. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan langsung saja ke alur filmnya. Film diperlihatkan scene flashback ketika David melamar Diana di saat usia mereka masih terbilang sangat muda untuk membangun sebuah rumah tangga. Namun hal itu sama sekali tak menyurutkan niat mereka menikah di usia ke-19 tahun ini. Dan tak berselang lama mereka pun akhirnya memutuskan untuk kawin lari. Lalu scene kembali ke masa sekarang dan terlihat David dan Diana yang hidup dengan penuh keromantisan yang sama seperti dahulu kala. Diana tak banyak menuntut David meski mereka hidup sederhana saja. David yang kini berprofesi sebagai seorang arsitek di sebuah perusahaan, dan terbilang memiliki gaji yang lumayan di atas UMR. Dan Diana berprofesi sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan properti. Kehidupan mereka terbilang berkecukupan hingga pada suatu hari, perusahaan David mengalami kebangkrutan dan dia terkena PHK oleh atasannya. Hal itu tentu membuat mereka dilanda ketakutan, karena tabungan mereka pun semakin menipis ditambah dalam 6 bulan terakhir, Diana sama sekali tak melakukan penjualan properti. Tak sampai di situ kesialan mereka terus berlanjut. Karena rupanya mereka masih mencicil rumah dan tanah, yang jika harus dilunasi maka totalnya sekitar 50.000 US dollar. David pun memutar otak dengan cara meminjam uang sebanyak 5.000 US dollar kepada seorang temannya. Namun tetap saja jumlah hutang mereka 10 kali lipat dari pinjaman itu. Namun David tidak tinggal diam, mereka pergi ke Las Vegas untuk mencari peruntungan. Mereka pun mujur dan berhasil meraup 25.000 US dollar hanya dalam beberapa permainan saja. Beberapa saat kemudian Diana pun berkeliling ke sebuah toko pakaian yang ada di sana. Dia mencoba gaun berwarna hitam yang menurutnya sangat bagus. Tanpa diduga dari belakang persaut pria berjas hitam yang berkata bahwa Diana terlihat sangat cantik mengenakan gaun itu. Pria itu lalu menawari Diana untuk membelikan gaun itu, namun Diana tak mau dan menolak tawaran si pria tajir itu untuk dibelikan gaun seharga 5.000 US dollar. Lalu dia pergi dari sana dan menuju ke arah David, suami tercintanya. Singkat cerita, esok harinya, demi mencari pundi-pundi dolar mereka pun kembali datang. Namun setelah beberapa putaran bukan untung yang didapat David. Dia malah kalah dan kehilangan modalnya hari itu. Memang sangat sial bagi mereka. Sepertinya Tuhan tidak mau kalau mereka tajir secara tiba-tiba dalam satu malam saja, dengan tampang lemas karena baru saja kalah. Mereka pun gabung dan nonton seorang miliarder, yang seringkali menang melawan sultan manapun. Rupanya pria miliarder itu adalah berjas hitam yang kemarin malam menawari Diana, untuk membelikan sebuah gaun di butik yang sangat mahal itu. Pria itu bernama John. Namanya memang sudah tak asing lagi di pusat perjudian yang ada di Vegas. Ketenaran itu didapat dari kehandalannya yang bisa juga dibilang ahlinya. John pun langsung sadar kalau Diana sedang menontonnya. Dan dia pun langsung menyapanya lalu meminta izin kepada David untuk meminjam istrinya sebagai jimat keberuntungan. David pun tak keberatan dengan permintaan John asalkan Diana mau. John pun langsung unjuk gigi dan mendatangani sebuah cek dengan nominal 1 juta dolar untuk bermain satu putaran saja. Diana pun langsung menang dengan sekali main. Sebagai berterima kasih, John pun mengajak mereka untuk bermalam di hotel yang notabene hotel termahal di Vegas. Tak berselang lama seorang asisten John mendatangi kamar mereka dan memberikan hadiah gaun seharga 5.000 US dollar itu. Diana pun langsung mengenakannya dan pergi ke pesta pribadi yang sengaja dibuat John untuk merayakan kemenangan mereka tadi sore. Lalu mereka bermain bersama, dan terjadilah perbincangan yang sangat menarik. Jadi awalnya John bilang kalau dia ini orang kaya tapi kalah sama David yang biasa-biasa saja, tapi dia punya istri yang sangat cantik dan sangat hoki seperti Diana. Diana pun nyeletuk kalau uang emang tak selamanya bisa beli yang kita mau, dan dia ini sama si David yakin, dan dibalaslah sama John, gimana kalau John membayar mereka 1 juta dolar cuma untuk satu malam dengan Diana. David pun tidak bisa jawab saat itu, dan mereka berdua pun cuma saling menatap. Namun sesaat kemudian David menjawab ia menolak tawaran dari John tadi. Singkat cerita, di tengah malam, David dan Diana tidak bisa tidur dengan tenang.
Perasaannya terus dihantui tawaran $1 juta dari John tadi. Diana rupanya mulai tergoda dengan tawaran John, dan berkata bahwa dia akan melakukan ini demi menjaga rumah tangga mereka. David pun akhirnya mengiyakan tawaran itu. Keesokan harinya, David langsung menghubungi pengacaranya dan mengungkapkan bahwa dia menerima tawaran John untuk bersama dengan Diana semalam dengan bayaran $1 juta. Tanpa berlama-lama, Diana pun dibawa naik helikopter menuju kapal pribadi milik John. Setibanya di sana Diana pun langsung membersihkan dirinya, dan menggunakan baju yang sebelumnya sudah disiapkan oleh John. Setelahnya mereka pun mulai mengobrol dan semakin lama semakin nempel. Lalu saat waktunya sudah tepat John pun langsung menggerayangi gunung kembar Diana, sembari menciumnya. Sementara itu David rupanya tidak bisa tidur. Karena mikirin Diana yang dia lakuin hanya bermain gorden otomatis, yang ada di kamar hotelnya sembari menunggu kepulangan Diana sang istri tercintanya. Lalu tak berselang lama Diana pun akhirnya pulang. Dan David langsung memeluk Diana dengan sangat erat, seakan menyesali apa yang baru saja mereka sepakati. Pada esok harinya, mereka pun mendatangi pihak developer untuk melunasi tagihan mereka. Namun sayangnya mereka sudah terlambat dan sudah jatuh tempo 2 hari yang lalu. Selain itu aset dan tanah milik mereka ternyata ada orang lain yang membelinya, dan membayarnya secara full. David pun sangat marah dan kesal, dengan terpaksa mereka pun harus kembali ke rumah lama. Saat di rumah David iseng-iseng membuka dompet Diana, dan menemukan Diana yang masih menyimpan kartu nama John. David yang cemburu pun akhirnya melampiaskan kekesalannya kepada Diana. Sejak saat ini krisis kepercayaan pun mulai melanda hubungan mereka. Semenjak pertemuannya dengan John, David mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun Diana tidak menjawabnya, karena sebelumnya mereka sudah sepakat untuk tak membahas lagi. Keesokan harinya, Diana mendatangi kantor developer dengan tujuan untuk membeli kembali tanah mereka. Yang kemarin katanya sudah dibeli oleh seseorang yang merahasiakan identitasnya. Diana dan seorang rekannya mengecek melalui daftar nama yang tersimpan, dan ternyata orang misterius yang membeli tanah mereka adalah John. Diana dan John pun langsung bertemu kembali untuk membahas tanah mereka. Diana awalnya ingin membeli tanah itu dengan nilai $1 juta. Namun John berkata bahwa dia akan menjualnya dengan $2 juta. Lalu saat Diana akan pergi dan menawari Diana untuk bekerja dengannya, dan tentu saja Diana pun langsung menolaknya, karena baru saja dibikin kesal oleh John. Setibanya di rumah David langsung bertanya kepada Diana habis dari mana. Diana pun berkata jujur bahwa baru saja dengan John, namun tiba-tiba David langsung melempar sebotol anggur. Saat Diana menyebut nama John padahal Diana belum sempat menjelaskan apa-apa. Dan kita tahu bahwa pertemuan mereka sebenarnya untuk mempertahankan tanah milik mereka berdua. Diana juga akhirnya buka suara tentang apa yang dilakukan John malam itu, namun jawaban Diana benar-benar bikin kesal. Yaitu John sangatlah perkasa dan bisa push rank sampai pagi hari, performanya jauh lebih tinggi melebihi David. David yang sudah emosi kepalang kesal akhirnya pergi meninggalkan Diana. Dan dia akhirnya menumpang selama beberapa hari di rumah pengacaranya. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu Diana kini kembali bekerja di tempat agen propertinya yang dulu. Entah gimana ceritanya tiba-tiba si John ini mendatangi kantor Diana bekerja. John bilang kalau dia cuma mau ditemani Diana untuk melihat-lihat rumah yang ditawarkan oleh kantor itu. Mau enggak mau Diana pun akhirnya menuruti kliennya dan dia pun mulai menunjukkan rumah-rumah. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah yang sangat megah, yang harganya ditaksir mencapai $30 juta. Diana pun terlihat begitu terperangah melihat megahnya rumah ini, dan ternyata rumah ini adalah milik John pribadi yang kosong. Karena tak ditinggali seorang pun sementara itu, David mulai kembali menjalani kehidupannya, dan dia merintis kembali karirnya dari bawah, seorang diri tanpa adanya Diana di sisinya. Diana juga menjadi guru kewarganegaraan di sebuah sekolah, yang kebanyakan siswanya udah lanjut usia. Lalu tak berselang lama John pun kembali datang dan membuat Diana cukup terkejut, sekaligus agak kegeeran. Setelah kelas selesai, Diana dan John pun pergi bersama namun tujuannya malah ke rumah mewah milik John. Di sana John bercerita bahwa dulu dia pernah menyukai seseorang wanita, namun karena malu John enggan untuk mendekatinya. Hingga akhirnya wanita itu pergi dan menghilang tanpa kabar. Dan sekarang perasaannya itu kembali lagi. Namun dengan orang yang berbeda. Diana datang dan John menyukainya. Akhirnya luluh dan mereka pun berdansa dengan sangat romantis.
Sementara itu David mulai bangkit, dan merintis cita-citanya menjadi seorang arsitek hebat. Dia juga mengisi kelas di sebuah universitas. Namun kabar menyakitkan diungkap oleh pengacaranya, yang mengatakan bahwa Diana memutuskan untuk menceraikan David secara resmi. David pun tak ingin menyangkal sama sekali, yang dia inginkan hanya bertemu satu kali saja dengan Diana untuk mengobrol terakhir kalinya. Keesokan harinya, David pun bertemu di sebuah acara pelelangan. John langsung memperserahkan David untuk mengobrol dengan kekasih barunya itu. Di sana David meminta maaf atas segala sesuatu yang pernah terjadi di Las Vegas. Dia sangat menyesali perbuatannya, lalu David mendatangani surat perjanjian cerai mereka di hadapan Diana. Diana terlihat begitu sulit menerima kenyataan ini, dan dari kejauhan terlihat John yang memantau pergerakan mereka. Sepertinya dia juga takut kekasih barunya akan direbut kembali. Dalam perjalanan pulang John mengarang sebuah cerita, yang sedikit membuat asistennya agak kebingungan. John berdalih bahwa sebenarnya dia hanya mempermainkan perasaan Diana saja. John juga berkata bahwa dia sering melakukan kegiatan serupa, hanya untuk memenuhi rasa penasarannya saja, dan setelah mendapatkannya John pasti akan meninggalkannya begitu saja. Hal itu tentu saja membuat Diana pergi meninggalkan John. John pun akhirnya berbicara dan cerita ke asistennya, kalau sebenarnya cinta sejatinya Diana hanya David. Bisa dibilang John cuman pelarian saja. Ketika Diana lagi ricuh sama David, Diana lalu pergi ke sebuah dermaga tempat di mana dilamar oleh David. Seperti di awal film, dan David pun tak sengaja juga berada di sana. Alhasil mereka pun akhirnya kembali rujuk. Dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.